siang Ibu Yuni. Nggih, siang Bapak. Oke, kayaknya Ibu Yuni ada permasalahan ya, karena tadi Ibu dapat WA saya tadi masih sibuk. Benar begitu Bu Yuni? Nggih, benar sekali Bapak. Oke, Mohon maaf nih yang tadi chat Bapak. ya, apa Bu. Nah, kita berbincang-bincang dulu ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol, kita mau ngomongin apa sih Bu? Ini Pak, jadi yang sedang hadapi saat ini, tepatnya seminggu niki, yang pertama yang paling menjadi fokus perhatian saya itu adalah kondisi suami tiang sendiri, di mana suami saya itu seminggu yang lalu habis menjalani operasi seperti Nike. Nah, kemudian setelah operasi, untuk proses penyembuhannya yang tiang kira bisa lancar, ternyata sering bolak-balik, lagi drop, kemudian baik kembali, tiba-tiba drop lagi seperti itu. Nah, sehingga berdasarkan hal tersebut, karena tiang juga di sini sendiri seperti itu juga sangat mempengaruhi terhadap aktivitas tiang sebagai guru, kemudian juga dalam memperhatikan anak-anak seperti itu. Iya. Oke, berarti yang saya tangkap di sini Ibu menghadapi permasalahan terkait dengan fokus yang teralihkan pada suami Ibu ya. Mohon maaf ya. Jadi suami Ibu mas keluar dari rumah sakit seperti itu dan perlu penyembuhan yang Ibu kira itu penyembuhannya bisa berjalan lancar, namun perlu bolak-balik seperti itu Bu ya. Nah, Ibu juga di rumah sendiri dalam hal mengurus juga sebagai guru dan juga suami dan juga mengurus anak. Benar gitu Bu ya, yang saya tangkap? Nggih Pak, benar sekali. Oke. Nah, kira-kira Bu, dalam proses penyembuhan, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan dalam penyembuhan Niki, dalam bolak-baliknya Niki? Kita bahas satu persatu Bu ya. Nggih Pak. Nggih, jadi yang pertama karena bagaimanapun juga kan karena suami kinten nggih, jadi teman kita, tempat kita melakukan apapun seperti ini ke tempat berbagi kan seperti itu. Nah, karena itu sekarang kondisinya tidak bagus kan begitu, maka akan sangat berpengaruh. Itu Pak nggih. Nah, sehingga tiang pun yang biasanya bisa bercerita dan lain sebagainya sama suami seperti itu, sekarang jadinya tidak bisa bercerita, bahkan yang ada itu khawatir. Nah, dengan demikian untuk hal pertama karena itu menjadi prioritas, jadi tiang berusaha juga untuk mengikuti instruksi dari dokter yang disarankan, kemudian juga memantau perkembangan kesehatannya seperti itu dan berusaha untuk selalu mendampinginya. Begitu sih Pak Ide Bagus. Oke, berarti dalam penyembuhannya ini Kiki Ibu perlu bercerita, kan namanya aja suami Bu ya, suami istri, perlu juga teman hidup lah istilahnya. Tempat Ibu bercerita, nah Ibu juga khawatir, tapi di sisi lain Ibu juga mengikuti saran dari dokter dan juga memantau perkembangan bagaimana penyembuhan dari suami Ibu. Nah, kalau terkait dengan mengurus anak bagaimana Bu? Nah, Nike dah yang tiang gini kan, tapi sekarang karena kebetulan juga suami tiang kan sudah keluar dari rumah sakit, jadi paling sewaktu-waktu baru kembali ke rumah sakit lagi. Nah, mudah-mudahan untuk seterusnya tidak seperti itu lagi, tinggal kontrol biasa saja. Nah, itu karena begitu, tiang juga kondisinya kan di rumah jadinya bisa memantau suami. Untuk anak-anak masih bisa tiang
dipantau, tetapi tidak maksimal gitu jadinya Pak. Dengan demikian tiang juga apa namanya apa namanya ya bekerja sama dengan anak yang pertama. Kebetulan anak yang pertama kan sudah remaja, jadi sudah ngerti kondisi dengan agar dia yang ikut Menjaga, menjaga adik-adiknya seperti itu. Selain itu juga kebetulan tiang ada tukang yang antar jemput. Nah, tiang minta bantuan sama ibunya agar lebih maksimal lagi kalau tiang sewaktu-waktu memerlukan bantuannya seperti itu, Pak. Oh gitu. Berarti yang dapat saya catat di sini dalam ibu mengurus, peran ibu sebagai mengurus anak itu kan sendiri. Nah, ibu kalau boleh tahu anak yang pertama sudah remaja umur berapa? SMP kelas 8 itu. Oh SMP kelas, berarti kelas 2 SMP Bu ya. Oh ya berarti ibu di 13 sana, tahun. ya berarti ibu di sana kan sudah artinya mempercayai anak sebagai penjaga ayahnya di rumah kan seperti itu Bu ya. Nah dan juga ibu juga anak yang kedua ini kan perlu antar jemput ke sekolah Bu ya. Nah ibu di sini sudah meminta bantuan kepada tetangga Bu ya, tetangga atau kebetulan tidak dekat dengan sekolah tiang, tempat tiang bekerja gitu. Jadi tidak sih tetangga dekat. Oh gitu. Oh ya, Cuma ada orang tadi berarti ya. Oke, orang dipercaya berarti Bu ya. Iya Pak. Percaya. Oke. Nah, kalau peran Ibu sebagai guru di sini bagaimana Bu? Apakah terganggu? Nah, Nike juga Pak. Nih, untungnya kebetulan kan sekarang ini masa-masa SAS nih, Sumatip. Jadi pada pada seminggu sebelumnya juga kegiatan di sekolah tiang itu kebetulan pembelajaran sudah selesai, sudah berakhir, sehingga anak-anak didik tiang itu tidak terbengkalai atau tidak sampai mereka dikorbankan baik dalam memfasilitasi dalam pembelajaran seperti itu. Nah kemudian kebetulan juga minggu-minggu ini kegiatan dari minggu sebelumnya kegiatan belajar tidak efektif, terus sekarang juga SAS, sehingga untuk anak didik masih bisa aman. Sementara tugas yang berkaitan dengan kegiatan SAS tiang itu yang masih masih kurang maksimal tiang kerjakan seperti itu. Nah seperti sekarang karena kan kita soal untuk SAS itu dibuat oleh sekolah. Nah kebetulan mapel yang tiang ampu itu mapel IPA yang kebetulan juga hari Kamis akan diujikan seperti itu. Nah sampai saat ini belum selesai, tiang kerjakan belum finish. Tapi tiang berusaha semoga nanti bisa diselesaikan sebelum waktunya digunakan seperti itu. Oke, berarti karena akhir-akhir ini masa SAS Bu ya, dan juga pembelajaran yang sebelum SAS itu tidak juga efektif. Nah, jadi Ibu dapat lebih terfokuskan pada suami seperti itu Bu ya. Nah, dan juga di sini Ibu mendapatkan, saya catat, permasalahan pada saat membuat soal ulangan Ibu ya. Nah, soal ulangan yang belum tercapai, belum terselesaikan, yang diujikan pada hari Kamis ini Bu ya. Nggih. Tapi Ibu udah berkomitmen untuk menyelesaikan niki? Nggih. Tiang seperti yang tiang sampaikan tadi Pak. Jadi tiang akan berusaha untuk menyelesaikannya sebelum soal itu digunakan. Oke. Baik. Nah, ya, baik. Nah, maaf. Jadi berdasarkan yang Ibu paparkan tadi, apa sih yang sudah Ibu lakukan dalam menghadapi
dalam fase penyembuhan suami dan juga kondisi anak dan juga dan juga tugas ibu sebagai guru. Bisa diceritakan ya? Oke, jadi yang pertama dari permasalahan untuk kondisi suami itu karena itu prioritas utama, Tiang akan berusaha untuk benar-benar memantau, kemudian juga akan mengikuti proses prosedur dari pemeriksaannya seperti nike dan memastikan agar kondisi suami Tiang memang benar-benar kembali pulih sehingga bisa sehat seperti itu, Pak. Terus permasalahan yang kedua untuk anak-anak itu Tiang seperti yang Tiang sampaikan, Tiang merencanakan dan melakukannya itu dengan meminta bantuan terhadap anak yang pertama dan juga tukang antar jemputnya. Terus permasalahan yang ketiga tentang SAS di sekolah, walaupun sekarang kondisinya Tiang cuti seperti itu, jadi Tiang berusaha untuk apabila ada waktu itu Tiang manfaatkan banget dengan menyelesaikan soal tersebut seperti itu tanpa harus mengabaikan yang lainnya. Semoga Tiang bisa lakukan begitu, Pak. Oke. Nah, dari rencana Ibu ketiganya itu apakah ada rencana lain, Bu? Rencana lain ya. Alternatif yang Tiang rencanakan, yang pertama mungkin kalau misalnya terjadi hal-hal di luar prediksi, di luar dugaan seperti itu, mungkin Tiang akan meminta bantuan dari saudara yang kebetulan Tiang di sini merantau posisinya, mungkin Tiang minta bantuan seperti itu. Kemudian untuk yang kedua untuk terhadap anak-anak itu sama. Terus yang ketiga untuk tugas di sekolah mungkin Tiang minta bantuan rekan-rekan di sekolah seperti itu, Pak. Oke. Jadi ada alternatif lain, Bu ya, yang Ibu rencanakan. Nah, dari rencana yang pertama dan rencana alternatif, mulai kapan sih Ibu akan laksanakan kira-kira? Oke. Jadi rencana utama itu sudah hampir berjalan gitu, tapi belum maksimal. Itu mungkin Tiang maksimalkan mulai besok mungkin, karena Tiang kan sudah bisa tidak lagi pikirannya mendua, Pak. Jadi mendua itu tidak lagi ngurus di sekolah, tidak lagi di rumah seperti itu. Kemudian untuk yang kedua sudah Tiang lakukan untuk anak-anak. Terus yang ketiga itu Tiang sudah cicil sedikit demi sedikit buatnya, tapi belum rampung, makanya Tiang bilang menjadi permasalahan juga seperti itu. Oke. Berarti kalau kapan sih target Ibu kalau Diki yang permasalahan ketiga ini dalam membuat soal, kapan sih Ibu mau menuntaskan rencananya? Kalau bisa mudah-mudahan tidak ada halangan secepatnya, Pak. Tapi kalaupun misalnya seiring berjalannya waktu masih ada kendala, mungkin Tiang usahakan hari Rabu sudah Tiang kirim ke panitia seperti itu. Oke, hari Rabu kan Ibu ya? Ibu targetkan dalam untuk mengirim ke panitia soalnya. Oke. Nah, dari yang Ibu paparkan tadi, yang Ibu jelaskan tadi, apa sih yang bisa Ibu simpulkan atau benang merahnya, Bu, dalam percakapan kita barusan? Bisa Ibu tarik benang merahnya, Bu? Oke, jadi yang pertama dari permasalahan pertama dari perbincangan kita hari ini, Tiang merasa lega karena bisa mencurahkan seperti itu beban Tiang. Kemudian yang kedua, dari apa yang kita diskusikan, Tiang mendapatkan solusi yang memang benar-benar akan Tiang lakukan seperti itu, dan sedang dan
akan bagi yang belum Tiang lakukan. Kemudian yang ketiga, Tiang harapkan segera bisa teratasi seperti itu, Pak. Oke. Nah, seperti itu Bu ya. Jadi kita udah banyak-banyak berbincang dan juga Ibu sudah mendapatkan solusi dari Ibu sendiri, dan Ibu sudah menerapkannya dan masih pada proses seperti itu Bu ya. Dan itu targetnya pada hari Rabu ini. Nah, kita sudah banyak berbicara Bu ya, dan udah banyak kita ngobrol, dan waktu juga banyak kita habiskan. Jadi ada permasalahan lagi Bu? Itu saja sih Pak. Oke, nah mudah-mudahan rencana apa yang telah Ibu rencanakan dan Ibu terapkan berjalan dengan lancar, dan proses penyembuhan dari suami Ibu bisa berjalan lancar dan tidak ada halangan, tidak lagi bolak-balik Ibu ya. Nah, sekian. Terima kasih banyak. Oke, nah sekian dari saya Bu ya. Mungkin sudah waktu. Kalau tidak ada lagi, saya tutup dengan Ibu ya. Om Santi. Nggih, Om Santi.